Selamat datang di video ini. Pemerintah AS tetap memandang surat berharga negara, Treasury Securities, sebagai investasi yang dapat diandalkan dan aman, terutama pada saat ketidakpastian ekonomi. Namun, kekhawatiran semakin meningkat atas utang negara yang mencapai sekitar 35 triliun dolar pada Agustus 2024. Para kritikus memperingatkan bahwa meningkatnya utang ini dapat menimbulkan risiko jangka panjang terhadap perekonomian, yang berpotensi menyebabkan inflasi dan biaya pinjaman yang lebih tinggi. Masalah utama lainnya dalam perekonomian AS adalah ketergantungan negara tersebut pada investasi asing untuk membantu mendanai utangnya. Pada Agustus 2024, Tiongkok tetap menjadi pemegang utang asing terbesar kedua di AS, namun Tiongkok telah menurunkan kepemilikannya secara signifikan menjadi sekitar 770 miliar dolar. Penurunan sebesar 39% dibandingkan kurang dari satu dekade yang lalu. Pergeseran ini terkait dengan perubahan geopolitik dan ekonomi yang lebih luas, yang meningkatkan kekhawatiran mengenai stabilitas pendanaan asing dan potensi dampaknya terhadap kebijakan ekonomi AS. Video ini mengeksplorasi dampak keputusan Tiongkok terhadap kebijakan ekonomi AS. Perekonomian Amerika menganalisis perspektif sejarah dan masa kini, dan juga mengkaji bagaimana hasil pemilu Amerika berpotensi mempengaruhi pendekatan Tiongkok terhadap kepemilikan Treasury AS. Pengurangan signifikan dalam kepemilikan Treasury AS sebesar lebih dari 39% selama dekade terakhir telah menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi dampak terhadap perekonomian AS, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pergeseran ini mencerminkan upaya Tiongkok untuk mendiversifikasi cadangan devisanya dan mengurangi ketergantungannya pada utang AS di tengah meningkatnya ketegangan politik dan ketidakpastian ekonomi. Aksi jual Tiongkok yang terus-menerus terhadap obligasi AS telah berkontribusi pada peningkatan imbal hasil Treasury AS karena lebih sedikit pembeli asing berarti pemerintah AS harus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi untuk menarik investor. Hal ini menyebabkan biaya pinjaman yang lebih tinggi bagi pemerintah AS dan juga suku bunga yang lebih tinggi di seluruh perekonomian, yang mempengaruhi segala hal mulai dari hipotek hingga utang korporasi skala besar. Divestasi Tiongkok juga telah memicu serangan volatilitas pasar secara periodik. Misalnya, laporan penjualan obligasi Treasury yang signifikan terkadang menyebabkan pergerakan tajam di pasar berjangka AS dan fluktuasi dolar AS karena investor bereaksi terhadap kekhawatiran mengenai berkurangnya permintaan luar negeri atas utang AS. Dengan lebih sedikitnya pembeli asing terhadap obligasi Treasury, Federal Reserve mungkin menghadapi tekanan tambahan untuk mengelola kebutuhan pinjaman pemerintah AS. Hal ini dapat mempersulit upaya Bank Federal AS untuk menyeimbangkan pengendalian inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Terutama saat bank sentral tersebut mengarahkan kebijakan suku bunganya di tengah berkurangnya permintaan obligasi pemerintah. Implikasi di masa depan adalah dengan mengurangi pemegangan surat berharga negara Amerika, Tiongkok berupaya untuk mengisolasi diri dari tekanan ekonomi dan politik AS. Pergeseran ini memungkinkan Tiongkok untuk melakukan diversifikasi ke aset lain seperti emas atau investasi di Eropa, yang selanjutnya dapat mengurangi ketergantungannya pada dolar AS dan sistem keuangan Amerika. Pengurangan berkelanjutan dalam kepemilikan Treasury oleh Tiongkok dapat menjadi sinyal pemisahan yang lebih luas antara kedua negara. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan ketegangan, terutama jika Tiongkok menggunakan leverage keuangannya secara strategis sebagai respons terhadap sanksi AS atau tindakan ekonomi lainnya. Pengurangan holdings juga mencerminkan semakin meningkatnya risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan fiskal dan keberlanjutan utang AS. Jika Tiongkok dan pemegang saham asing lainnya terus mengurangi eksposur mereka terhadap obligasi AS, maka pemerintah AS mungkin perlu lebih bergantung pada pembeli dalam negeri untuk membiayai utangnya. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan modal di AS, yang berpotensi menghambat investasi swasta dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Bagian Tiongkok dalam akumulasi Treasury AS telah mengalami perubahan yang signifikan selama 2 dekade terakhir, mencerminkan pergeseran dalam strategi ekonomi dan dinamika keuangan global yang berkembang. Pada awal tahun 2000-an, dengan perekonomiannya yang berkembang pesat yang didorong oleh ekspor, pertumbuhan ini menyebabkan surplus perdagangan yang signifikan dengan Amerika Serikat, yang mengakibatkan peningkatan cadangan devisa Tiongkok. Untuk mengelola cadangan ini, Tiongkok mencari opsi investasi yang aman dan likuid. Dengan obligasi Treasury AS muncul sebagai pilihan utama karena reputasi mereka sebagai salah satu aset paling aman secara global. Pada tahun 2002, kepemilikan Tiongkok pada Treasury AS telah tumbuh menjadi sekitar 100 miliar dolar. Antara pertengahan 2000-an hingga 2010, investasi Tiongkok pada sekuritas Treasury AS tumbuh secara substansial. Faktor kuncinya adalah kebijakan Tiongkok dalam menstabilkan nilai tukar mata uangnya terhadap dolar AS. Untuk mencegah mata uangnya mengapresiasi terlalu cepat, Tiongkok melakukan pembelian dolar AS dalam jumlah besar, yang kemudian diinvestasikan dalam perbendaharaan AS. Pada tahun 2008, kepemilikan Tiongkok melebihi 500 miliar dolar, dan selama krisis keuangan global tahun 2007 hingga 2008, permintaan akan dolar AS dan Treasury AS melonjak karena dipandang sebagai aset yang aman di seluruh dunia. Hal ini semakin mendorong holdings Tiongkok melampaui 700 miliar dolar pada tahun 2009. 2010 hingga 2014, puncak holdings. Holdings Treasury AS Tiongkok mencapai level tertinggi antara tahun 2010 dan 2014, didorong oleh surplus perdagangan yang konsisten dan upaya untuk mengontrol nilai mata uangnya. Pada November 2013, kepemilikan Tiongkok telah mencapai puncaknya, yang merupakan sekitar 21% dari seluruh surat berharga negara AS yang dimiliki asing. Pada puncak ini, hampir 40% dari lebih dari 3 triliun dolar cadangan devisa Tiongkok dialokasikan bagi Treasury AS, menandai tingginya ketergantungan Tiongkok pada aset-aset ini untuk menjaga cadangan devisanya. Mulai tahun 2015 dan seterusnya, pengurangan kepemilikan. Mulai tahun 2015, Tiongkok mulai mengurangi kepemilikannya pada Treasury AS. Pergeseran ini mencerminkan upaya strategis untuk mendiversifikasi cadangan devisa negaranya, mengurangi ketergantungan pada aset-aset dolar AS, dan mengatasi risiko-risiko yang terkait dengan ketergantungan yang berlebihan pada utang AS. Dorongan Tiongkok untuk melakukan internasionalisasi mata uangnya dan menstabilkan ekonominya di tengah pertumbuhan yang lebih lambat juga berkontribusi terhadap pengurangan ini. Pada tahun 2019, kepemilikan Treasury AS Tiongkok telah turun menjadi sekitar 1,1 triliun dolar, menandai penurunan lebih dari 200 miliar dolar dari puncaknya pada tahun 2019. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Penurunan pada Treasury Holdings AS oleh Tiongkok semakin cepat mulai tahun 2020 dan seterusnya, didorong oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan perdagangan dan kekhawatiran mengenai potensi sanksi keuangan AS. Meningkatnya suku bunga AS semakin mengurangi daya tarik Treasury sebagai investasi. Pada September 2023, kepemilikan Tiongkok telah turun menjadi 781 miliar dolar, mencapai level terendah sejak tahun 2009. Hal ini menandai penurunan signifikan dari puncaknya, yang mencerminkan perubahan dalam perekonomian domestik Tiongkok dan strategi yang disengaja untuk mendiversifikasi cadangannya. Pada tahun 2024, kepemilikan Tiongkok tetap berada di kisaran 770 miliar dolar, mencerminkan penurunan tajam lebih dari 39% dari puncaknya pada tahun 2013. Pergeseran ini menggambarkan perkembangan hubungan keuangan antara Tiongkok dan AS, serta perubahan yang lebih luas dalam perekonomian global yang telah memengaruhi pengelolaan cadangan devisa Tiongkok. Meskipun telah mengurangi kepemilikannya atas obligasi AS dalam beberapa tahun terakhir,
Tiongkok masih mempertahankan sebagian besar cadangan devisanya dalam surat berharga ini karena beberapa alasan utama terkait dengan strategi ekonomi dan stabilitas keuangan global. Perbendaharaan AS dianggap sebagai salah satu pilihan investasi teraman dan paling liquid secara global. Cadangan devisa Tiongkok yang berjumlah sekitar 3,2 triliun dolar pada tahun 2024 memerlukan sarana investasi yang aman untuk melestarikan modal. Mengingat besarnya cadangan devisa, Tiongkok membutuhkan likuiditas yang tak tertandingi, sehingga memungkinkan Tiongkok untuk mengubah asetnya menjadi uang tunai jika diperlukan tanpa mengganggu stabilitas pasar. Sementara ketegangan geopolitik telah menyebabkan Tiongkok melakukan diversifikasi cadangannya dan mengurangi kepemilikan treasury AS, Tiongkok tetap berhati-hati dalam melakukan divestasi cepat. Penjualan mendadak dapat menggoyahkan pasar keuangan global dan membahayakan stabilitas keuangan Tiongkok serta membebani hubungan dengan AS. Sebaliknya, Tiongkok telah mengadopsi pendekatan bertahap untuk mengurangi kepemilikannya sambil menyeimbangkan kebutuhan akan aset-aset yang aman. Meskipun Tiongkok telah mengurangi eksposurnya terhadap obligasi AS, ia masih mempertahankan jumlah yang cukup besar untuk menyeimbangkan portofolionya. Aset-aset lain seperti utang Eropa atau emas sedang dipertimbangkan, tetapi aset-aset tersebut tidak memiliki tingkat keamanan dan likuiditas yang sama dengan aset treasury AS. Strategi diversifikasi Tiongkok sangat hati-hati, bertujuan untuk meminimalkan risiko tanpa merusak stabilitas cadangan devisa. Penjualan cepat atau pelepasan obligasi AS oleh Tiongkok dapat menyebabkan volatilitas pasar yang signifikan, menaikkan suku bunga AS, dan berpotensi memicu krisis keuangan global. Hal ini akan merugikan kepentingan ekonomi Tiongkok karena dapat mendevaluasi sisa treasury AS dan mengurangi permintaan ekspor Tiongkok. Tiongkok mempertahankan portofolio obligasi negara yang stabil untuk menghindari destabilisasi pasar keuangan AS dan global, sementara secara aktif mendiversifikasi cadangan devisanya. Alternatif pengganti obligasi AS seperti obligasi berdenominasi euro, emas, atau real estate mempunyai risiko tersendiri. Zona euro dipandang kurang stabil dibandingkan dengan AS, dan mata uang lainnya tidak memiliki penerimaan global atau likuiditas yang sama dengan dolar AS. Terlebih lagi, kelas aset lain seperti real estate atau saham jauh lebih fluktuatif, sehingga tidak cocok untuk pengelolaan konservatif cadangan devisa Tiongkok dalam skala besar. Kepemilikan treasury AS berfungsi sebagai lindung nilai terhadap potensi kebijakan ekonomi AS yang dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Tiongkok. Misalnya, jika AS menerapkan sanksi atau tarif yang lebih agresif, Tiongkok secara teori dapat merespons dengan menyesuaikan kepemilikan treasury-nya. Meskipun hal ini merupakan pilihan terakhir karena dampak buruk ekonomi timbal balik yang dapat diakibatkan. Kepemilikan sejumlah besar treasury Amerika memberikan keuntungan fleksibilitas strategis bagi Tiongkok. Tiongkok dapat menggunakan treasury holdings sebagai alat untuk merespons perubahan keuangan global, menyesuaikan kebijakan moneter, atau mengelola mata uangnya. Misalnya, pada saat ketidakpastian ekonomi atau aliran modal keluar, Tiongkok dapat melikuidasi perbendaharaan untuk menstabilkan pembelian yuan atau mendanai prioritas domestik lainnya. Keterlibatan Tiongkok dalam perdagangan global memerlukan cadangan dolar AS dalam jumlah besar untuk memfasilitasi transaksi. Karena perbendaharaan memberikan cara yang berisiko rendah bagi Tiongkok untuk menyimpan dolar tersebut ketika tidak segera diperlukan untuk penyelesaian perdagangan. Ini akan menjaga likuiditas sekaligus menghasilkan keuntungan, meskipun kecil, dalam dolar. Hasil pemilu presiden AS pada tahun 2024 dapat secara signifikan memengaruhi pendekatan Tiongkok terhadap Treasury Holdings AS. Yang didorong oleh bagaimana kebijakan masing-masing kandidat dapat membentuk kembali lanskap ekonomi dan geopolitik. Jika Donald Trump memenangkan pemilu, Tiongkok akan menghadapi pemerintahan AS yang lebih konfrontatif. Undang-undang Trump di masa lalu mencakup tarif dan tindakan agresif terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok,
yang menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan AS-Tiongkok. Pada masa jabatan Trump yang kedua, mungkin akan terjadi kebangkitan kebijakan America First, termasuk tarif dan sanksi yang lebih tinggi, yang dapat semakin memperburuk hubungan ekonomi. Ketidakpastian Trump dan fokus pada pengurangan pengaruh Tiongkok mungkin akan mendorong Beijing untuk mempercepat pengurangan Treasury Holdings AS sebagai lindung nilai terhadap potensi pemisahan ekonomi. Namun, diplomasi transaksional Trump dan kemauan untuk bernegosiasi juga dapat memberikan peluang bagi Tiongkok untuk mendapatkan konsesi, seperti yang terlihat dalam perjanjian sebelumnya dengan Xi Jinping. Jika Kamala Harris menjadi presiden setelah pemilu tahun 2024, pendekatannya terhadap Tiongkok, termasuk keputusan terkait AS Treasury Holdings, kemungkinan akan didasarkan pada pengalamannya sebagai wakil presiden dan pandangan kebijakan luar negerinya yang lebih luas. Pandangan kebijakan Harris telah menekankan bahwa kebijakan AS terhadap Tiongkok harus berfokus pada penggunaan diplomasi dibandingkan dengan pemisahan total. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahannya kemungkinan akan terus terlibat secara ekonomi dengan Tiongkok, sambil memitigasi risiko yang terkait dengan praktik Tiongkok yang melemahkan peraturan dan norma global. Pendekatan pragmatis ini menyiratkan bahwa meskipun Harris mungkin berupaya untuk mendiversifikasi ketergantungan ekonomi AS, ia kemungkinan tidak akan mengambil langkah-langkah radikal yang dapat mengganggu stabilitas keuangan global, seperti aksi jual yang cepat terhadap aset-aset AS. Para pakar keuangan berpendapat bahwa kepresidenan Harris kemungkinan akan menyaksikan kelanjutan dari banyak kebijakan Biden terhadap Tiongkok, termasuk mempertahankan tarif dan sanksi sambil menghindari keterpisahan ekonomi secara penuh. Pendekatan Harris akan fokus pada penguatan aliansi, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok. Hal ini akan menciptakan lingkungan persaingan yang hati-hati, di mana Tiongkok mungkin masih memandang perbendaharaan AS sebagai bagian penting dari strategi keuangannya untuk memastikan stabilitas di tengah ketidakpastian geopolitik. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.